Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah video terakhir tentang asam basa PSAT. Itu materi buffer tapi masuk ke materi terakhir yaitu campuran. Yuk belajar sama-sama. Nomor 1, bukan nomor 1 ya. Jadi saya hanya membahas beberapa soal yang mirip. Jadi untuk buffer yang campuran. Jadi di video hari ini sekarang saya akan membahas soal yaitu di nomor, boleh dicatat, boleh 3. Saya akan membahas soal nomor 3. Kemudian soal nomor 3 ini akan mirip sekali sama soal nomor 30 dan 35. Kemudian saya akan bahas nomor 4. Nomor 4 ini mirip pengerjaannya dengan nomor 14. Kemudian nomor 5 sebenarnya mirip, tapi ada beberapa data yang harus diolah. Kemudian nomor 6 itu nomor 13, dan kemudian nomor 8 dan nomor 11. Jadi di video ini saya hanya mengerjakan soal 3, 4, 5, 6, 8, 11. Jadi sisanya kalian boleh coba karena mirip pengerjaannya. Nah, saya lanjut ke soal nomor 3. Nah, jadi materi video ini adalah buffer, yang mana buffer yang kondisi yang satu lagi yaitu campuran asam sama basa. Dimana kasus buffer itu adalah yang bersisa itu harus yang bereaksi lemah. Nah, itu. Jadi nomor 3 ya. Ada suatu asam cyanida dan sebanyak 0,6 dan 0,9 dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volume 300 ml. Berapa ya pH yang diperoleh? Nah, itu kita buat diketahui dulu. Nah, di sini saya buat diketahui. Nah, diketahui. Nah, asam cyanida itu kalian kerjain dulu. Ini termasuk dalam kategori asam lemah. Nah, dengan masing-masing dilarutkan dalam air dengan kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini adalah basa kuat. Nah, siapa yang habis? Nah, itu berarti saya buat dulu. Ini ada KOH, kalium hidroksida. Itu 0,6 mol. Nah, di soal ini udah jadi mol ya. Ditambah dengan si HCN. Nah, HCN itu juga langsung mol 0,9. Kemudian dia punya Ka sama dengan 4 kali 10 minus 6. Jika volumenya itu sama dengan 300 ml, yang ditanya adalah pH dari campuran. Nah, jadi kalau seperti ini gimana? Nah, berarti perhatikan kalau ada soal itu ada asam dan basa bertemu, berarti kalian yang step pertama itu kalian harus buat reaksinya dulu. Jadi nggak buat reaksi. Nah, jadi saya langsung ke sini ya. KOH ditambah HCN berarti menjadi siapa? Nah, di sini perhatikan cara pengerjaan. Kalau kalian belum tahu buat reaksi, kalian tuh pecahin ion-ionnya tuh dikelompokin kayak KOH. Setelah K kan harusnya O, tapi O nih membawa kawan. Berarti kalian ketemu sama poliatom. Jadi kalau saya lebih suka seperti ngelompokkan. Kalau OH kan udah pasti satu bagian. OH dan H. Nah, di sini kemudian saya plus minuskan. OH negatif 1, K plus 1. H plus 1, CNH. Setelah H kan harusnya C, tapi C bawa kawan, berarti dia satu bagian. Nah, itu min 1. Nah, kemudian plus sama minus tarik. Nah, ini berarti jadi KCN plus H2O. Nah, saya lebih lambat ya, buatlah MTS. Nah, jadi kalau asam sama basa nih harus buat reaksi wajib. Terus, nah ketika masuk ke MTS itu saya review ya, ini harus datanya berbentuk mol. Di soal ini kebetulan datanya sudah mol, jadi kan masukkan kalium hidroksidanya 0,6, kemudian HCN-nya itu 0,9. Kebetulan soal ini punya valensi atau koefisiennya 1 ya. Nah, ini dikasih tanda negatif-negatif karena reaksi selalu berkurang dan produk tuh selalu bertambah. Nah, seperti itu. Kemudian siapa yang habis? Nah, itu cari yang paling kecil, 0,6 koefisien 1 0,6. HCN 0,9 koefisiennya 1, berarti 0,9 juga.
maka yang habis adalah yang kecil. Nah ini ya 0,6. Nah inilah yang harus kalian pindahin ke sebelah sini. Ingat, data yang bagian MTS atau data T itu adalah data yang dipengaruhi koefisien. Kalau di sini 2, maka di sini 1,2. Nah seperti itu kan. Jadi kalau misalnya ini 3 ya misalnya, maka data ini jadi 1,8. Kalau ini 1 berarti 0,6. Jadi pada fasa terurai itu mereka benar-benar mengikuti koefisien dari sebaran data yang didapat. Nah di sini 0,6 dan kebetulan di soal ini koefisiennya 1. Saya tulis ulang ya. Berarti ini tadi adalah KCN plus H2O. Nah di sini karena produknya belum terbentuk di awal, ini 0, 0. Nah, ini saya pindah ya 0,6, di sini juga 0,6, sini juga 0,6. Habis ini 0,3, ini 0,6, ini 0,6. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan yang bersisa itu adalah siapa? Yang sisa itu adalah si asam lemah atau HCN dan KCN. Nah, karena yang sisa per reaksinya, nah jadi karena yang bersisa ialah asam lemah. Nah, bisa asam lemah, maka masuk dalam kasus buffer. Nah, jadi untuk teori yang sebab seperti ini tuh tidak seperti ion senama yang langsung reaksi, langsung hitung. Jadi ini harus buat reaksi dulu. Jadi karena ini asam lemah, kita mulai dari H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. Masukkan Ka-nya di sini sama dengan 4 kali 10 minus 6. Dikali mol asamnya 0,3, mol garamnya 0,6. Ini kalau kita coret sama dengan 1/2. Kemudian sama dengan 4 turun ke bawah bagi jadi 2. Jadi 2 dikali 10 minus 6. Nah, di sini baru ke H, ini adalah H+, berarti pH-nya sama dengan 6 min log 2. Jadi seperti itu ya. 6 min log 2. Nah, sekarang saya akan membahas ke soal nomor 4. Jadi nomor 3 ini akan sama dengan nomor 30 dan 35 ya. Silahkan coba. Itu silahkan ke soal nomor 4. Nomor 4, siswa dapat menentukan volume suatu basa yang harus ditambahkan jika ada pH yang ada larutan yang sudah ditentukan pH-nya. Jadi kadang larutan buffer ini dibuat dengan menambahkan KOH. Nah, ini KOH-nya saya buat diketahui ya. KOH-nya itu volumenya nggak diketahui di sini, tapi dia punya molaritas 0,1. Anggap aja ini X, direaksikan dengan CH3COOH. Itu dia punya serap volume sama dengan 150 mili. Kemudian molarnya itu sama dengan 0,1 molar. Nah, berapakah volume KOH yang harus ditambahkan agar pH-nya itu sama dengan 5? Berarti yang ditanya berapa volume KOH agar campuran ini pH-nya sama dengan 5. Nah, perhatikan kata kunci di soal ini. Jadi, kalau kalian ketemu sama soal asam basa, kalian tetap harus cek. Kalian tuh lagi ketemu, identifikasi, lagi ketemu sama siapa sih? KOH ini basa. Kuat. Nah, ini adalah asam lemah. Nah, basa kuat dan asam lemah ini berarti harus wajib buat reaksi. Wajib reaksi. Nah, ketika kalian ketemu wajib reaksi, memang harus buat reaksi. Jadi, kita buat reaksinya ya di sini. Nah, kemudian berarti ini saya buat dulu KOH ditambah CH3 COOH. Nah, menjadi siapa? Nah, yuk kita buat lagi. KOH tuh berarti pengelompokannya ionnya OH dan H ya. Nah, kalau saya lebih suka gitu. Jadi
Langsung aja yang ini Kak ambil angka yang ada di sini, nggak ada apa-apa, berarti plus 1. Terus OH min 1, H kan kita tahu plus 1, kalau di sebelah sini itu satu grup min 1. Berarti jadi plus tarik min, berarti jadi CH 3COOK, boleh juga K CH3COO, nggak ada masalah, tambah H2O M TS. Nah, perhatikan di kasus KOH ini dia nggak diketahui molarnya, berarti ini N-nya sama dengan 0,1 kali X. Kalau ini molnya sama dengan 150 dikali 0,1 berarti 15. Ini adalah 0,1 X, yang ini adalah 15. Nah, di soal ini kata kuncinya adalah berapa campuran ini kalau pH-nya sama dengan 5. Nah, kalau dia menunjukkan pH akhir itu adalah 5, itu artinya campuran ini nih yang menang adalah asam. Campuran ini nih asam. Nah, kalau campuran ini asam, apa yang terjadi? Berarti daerah basanya tuh habis. Nah, jadi karena ini nih apa? Kan pH-nya tuh 5, berarti yang asam tuh yang masih bersisa. Berarti basa habis itu ya kata kuncinya. Nah, basa habis kan berarti kalian bisa masukkan ininya 0. Nah, ini negatif plus. Nah, 0,1 X dikurang berapa sama dengan 0? Pastinya 0,1 X. Nah, tadi saya udah pernah jelaskan kalau data terurai ini itu bisa dipindahin. Nah, dipindahin pakai apa? Pakai koefisien. Berarti ini sama dengan 0,1 X, ini 0,1 X, ini 0,1 X, seperti itu. Berarti langsung 15 dikurang 0,1 X, 0,1 X, 0,1 X. Jadi seperti itu ya. Nah, karena ini yang menang adalah asam lemah, ini kan asam ya, dan ini adalah asam lemah, berarti masuk dalam buffer. Rumus buffer masih ingat? Nah, rumus buffer saya pindahin sini ya. Buffer itu kan sama dengan H+, sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. Dia bilang pH-nya 5, berarti H+-nya 10 minus 5. Ka-nya sama dengan Ka-nya juga sama dengan 10 minus 5 dikali mol asam. Asamnya itu adalah 15 dikurang 0,1 X per mol garamnya 0,1 X. Valensi garamnya 1. Nah, berarti saya coret ya, mana yang bisa coret-coret, berarti sama dengan 1 sama dengan 15 dikurang 0,1 X per 0,1 X. Berarti 0,1 X sama dengan 15 dikurang 0,1 X. Nah, perhatikan di sini angka sama variabel itu nggak boleh gabung ya. Jadi ini harus kita pindahin karena mereka nggak bisa bersatu. Pindahin ke sebelah sini berarti jadi 0,1 X, karena ini kurang berarti pindahnya jadi tambah sama dengan 15, berarti 0,2 X sama dengan 15. X sama dengan, nah karena ini kali berarti pindah menjadi bagi 15 dibagi 0,2, atau berarti sama dengan 15 dibagi 0,2, silahkan. Berarti sama dengan 75. 15 bagi sama dengan 75 mili. Nah, itu jawabannya. 75 mili. Oke, semangat ya. Terus nomor 4 ini kalian bisa ketemu dengan yang mirip itu nomor 14. Silahkan coba. Terus berikutnya adalah nomor 5. Nah, nomor 5 itu sebenarnya mirip banget sama nomor 3, tapi ada beberapa data yang harus kita olah dulu bentar. Siswa dapat menghitung pH, ada penyangga dicampur, kemudian menghitunglah pH-nya ya. Ada NaOH, jadi buat diketahui dulu. Nih ada nih NaOH. Tuh dia nggak dikasih tahu volumenya 100 mili, tapi dia punya pH 13. Nah, perhatikan ini udah data yang bahaya nih. Kenapa? Dia nggak kasih molar.
Jadi kalian cek, ubah dulu ya, ubah dulu. Ini nih adalah seorang basa kuat. Nah, basa kuat kalau pH-nya 13 itu kita bisa olah dulu ya. Sebentar, ini olah dulu nih. Berarti pOH-nya sama dengan 14 kurang 13 1. Berarti OH-nya sama dengan, karena ini basa kuat, kalau belum ada bercampur berarti pakai rumus kelas bab 1. Molar basa dikali valensi. Kenapa pakai rumus ini? Karena kita harus cari molarnya loh buat soal. Berarti ini OH-nya 1, berarti 10 min 1, molarnya nggak diketahui. Valensinya 1, berarti molar basanya itu sama dengan 10 min 1 atau 0,1. Nah, kalau kayak gini lebih aman. Berarti lebih aman ngitungnya. Berarti mol dari NaOH itu tambahan ya, berarti mol dari NaOH itu sama dengan M dikali V. M nya kan kita udah cari tadi ya, 10 minus 1 dikali 100. Jadi kalau udah ketemu asam sama basa, kalian tuh langsung wajib buat mol, itu biar nggak bolak-balik. Berarti ini 10 milimol. Kemudian bercampurlah dengan seorang asam, itu adalah Hz. Nah, Hz ini punya volume sama dengan 100, kemudian molar sama dengan 0,3. Terus saya langsung juga molnya sama dengan 30 milimol. Nah, ini adalah seorang asam lemah. Nah, asam sama basa itu wajib buat reaksi. Berarti, nah ini ya, saya buat lagi ya reaksinya, Hz ditambah NaOH. Hz ditambah NaOH. Nah, kalau bingung kalian langsung aja ujung-ujungnya aja diambil nih. Berarti jadi OH kan min 1. Berarti Na plus 1. Yang ini plus 1, ini min 1. Berarti NaZ plus H2O MTS. Hz itu molnya kan enak kan, kalau udah ada langsung dicari 30. Yang ini adalah 10. Nah, siapa yang habis? Negatif, negatif. Plus, plus, berarti yang habis kan 10, yang dipindahin 10. Berarti ini 10, ini 10. Nah, ini dipindahin di sini. Dan harus pakai koefisien. Ini 20, habis 10, 10. Nah, ini adalah seorang atau asam lemah. Nah, ketemu sama NaZ yang sama-sama namanya Z, berarti ini masuk kategori buffer. Apa buffer asam? H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. Ka-nya sama dengan 2 kali 10 minus 5 dikali mol asam, mol garam 10, valensi garamnya Z-nya cuma 1 kali ya. Ini berarti set berarti sama dengan 2 ya, 4 kali 10 minus 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 4. 5 min log 4 ada nggak? 5 min log 4 ada. Nah, nomor 5 tuh ada beberapa soal yang boleh kalian coba. Jadi sebenarnya soal nomor 5 tuh mirip banget sama soal nomor 3, tapi bedanya tuh NaOH-nya kayak nggak langsung dikasih molar, tapi kan disuruh nyari dari pH-nya dulu. Jadi saya ubah dulu gitu. Kemudian soal nomor 6. Nomor 6 ini mirip banget sama nomor 13. Jadi saya mau kerjakan. Ini papannya sepertinya tidak cukup. Kita buat diketahui aja dulu ya. Diketahui. Nomor 6 di sini aja. Nah, diketahui perbandingan volume dari NH3 sama HCl. Jadi agar pH-nya itu sama dengan 9. Di kasus ini NH3 itu dia nggak ada kasih volumenya X, berarti terus molarnya itu 0,1. Bereaksi sama HCl 0,1, volumenya nggak dikasih tahu Y. Kemudian terus si HCl-nya tuh molarnya 0,1 juga. Nah, pertanyaannya berapa yang diperlukan, yang ditanya kalau pH campuran tuh sama dengan 9.
9 menandakan daerah basa. Saya langsung ya di basa. Berarti basah. Ini kan daerah basah, berarti asam habis. Nah, yang ditanya itu berapa perbandingan volume si NH3 dibanding volume HCl. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini, karena ini asam sama basa, kembali lagi harus buat reaksi NH3 tambah HCl. Nah, perhatikan, khusus buat NH3 itu nggak bisa plus minus. Jadi H ini bisa ngambil menjadi, NH3 ini bisa ngambil H atau menyerang H menjadi NH4Cl. Ini reaksi yang lumayan khusus nih ya, jadi kayak khas. Jadi dihafalin ya, kalau NH3 tuh gabung langsung jadi NH4. MTS NH3 tuh molnya nggak dikasih tahu, berarti 0,1. Saya pakai X ya. Ini 0,1 X, kemudian yang Y itu 0,1 Y. Nah, siapa yang habis tadi? Karena pH-nya 9 menunjukkan kalau HCl yang habis. Ini saya kasih kuning ya. Nah, tuh, ini tandanya ini. Kemudian berarti ini kurang ditambah. Karena habis 0,1 dikurang berapa sama dengan 0, berarti 0,1 Y. Berarti ini 0,1 Y, 0,1 Y. Itu dikurang 0,1 Y, ini X. Nah, karena ini buffer ya, jadi kan buffer yang menang adalah NH3 ya. Jadi dari buffernya tuh OH- karena NH3 tuh basa. KB kali N basa per N garam. OH-nya adalah udah dikasih tahu kalau pH-nya 9, berarti POH-nya sama dengan 5. Berarti OH- sama dengan 10 minus 5. 10 minus 5, KB-nya adalah 1 kali 10 minus 5 juga. Ini N basa ya, basanya sama dengan ini basa 0,1 X dikurang 0,1 Y per garamnya 0,1 Y. Coret-coret berarti ini bisa kalian selesaikan kesini ya. Saya kesini berarti ini saya selesaikan. Maaf ya berantakan. Ini 0,1 Y sama dengan 0,1 X dikurang 0,1 Y. Kemudian ini kurang nggak bisa ditambah karena variabelnya beda. 0,1 Y ditambah 0,1 Y sama dengan 0,1 X. 0,2 Y sama dengan 0,1 X. Nah, perbandingannya seperti apa? Nah, karena di soal tuh dimulai dari NH3 HCl. NH3 kan X ya, terus HCl Y. Berarti kalian boleh pindahin X buat X banding Y. Berarti ini huruf sama huruf, angka sama angka. Jadi saya buat ya, ini X yang pindah adalah 0,1. Nah, 0,2 kan nggak pindah, dipindah 0,1, Y pindah banding Y. Nah, kalau kalian coret itu sama dengan set berarti perbandingannya itu adalah 2:1. B. Seperti itu ya. Kemudian 6 itu akan mirip sama soal nomor similar itu sama soal nomor 13. Silahkan cek. Terus nomor 2 nomor terakhir itu nomor 8. Pasangan mana ya yang bisa menyebabkan larutan penyangga? Jadi larutan penyangga tuh ion senama harus dari yang lemah. Ini betul, kemudian ini enggak. Karena BaOH tuh adalah basa kuat. Basa kuat tuh enggak bisa. Ini bisa, 3 bisa, ini bisa, kemudian ini enggak bisa. Kenapa? Ini dari asam kuat. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4 ya, ini D. Kemudian soal nomor terakhir adalah soal nomor 11. Campuran, ada suatu campuran dikasih tahu kalau NH3 ini sama dengan volumenya sama dengan 100 mili, kemudian molarnya sama dengan 0,21 molar. Saya langsung ya, molnya itu berarti 21 milimol.
dia bereaksi dengan HCl. Nah, HCl itu punya volume sama dengan 100 mili, kemudian molar sama dengan X, berarti N-nya sama dengan 100X. Ditanya jika pH ada tambahan lagi nih, kalau pH campuran sama dengan 10 ditambah log 2, berarti yang ditanya adalah berapakah yang ditanya adalah berapakah pH HCl sebelum bereaksi. Nah, berarti ini kita harus tahu dulu nih berapa molar HCl dahulu. Nah, kita harus tetap buat reaksi karena ini pH campurannya 10, itu dia menunjukkan kalau dia ini yang menang adalah daerah basah. Berarti kalau udah daerah basah, asam habis. Ya, lanjut. Saya ingatkan kembali, untuk NH3 punya kemampuan untuk mengambil H ya, menyerang H dan mengambilnya menjadi NH4Cl, MTS. NH3 tuh sama dengan 21. NH3 itu molnya 21. HCl itu molnya sama dengan 100X. Nah, yang habis itu karena daerahnya basah, berarti yang habis adalah asam. Ini berarti min plus. Nah, ini sama dengan 100X. Jadi diingatkan kembali kenapa 100 dan pH-nya 0, karena di soal ini pH-nya minta 10 plus log 2, menandakan asam bakalan habis. Ini 100 min X, 100X, berarti 21 dikurang 100X, ini kemudian 100X. Nah, terus karena ini buffer, nah pH 10 tambah 2, berarti kan ini kan pH basah ya, karena basah kan nggak bisa pakai pH, dia harus pOH, sama dengan 14 dikurang pH, pH-nya dikurang pH ya, 10 plus log 2, sama dengan 14 kurang 10 itu 4 min log 2, berarti OH min 10 minus 4. Nah, OH min sama dengan KB N basa per N garam kali valensi garam. OH min sama dengan 2 kali 10 minus 4, KB nya N basa mol basa ini ya, 21 kurang 100X per garam 100X. Ini bisa dicoret, minus 4 habis, ini sisa 10 minus 1. Berarti ini dipindah sini ya, jadi 200X sama dengan 10 min 1 dikali 21 min 100X. Nah, terus berarti kalau ini dibagi jadi ini kali, saya langsung bagi, buat ini dibagi 200, ini pindah sini jadi dibagi jadi 2000, X sama dengan 21 min 100X, berarti sama dengan 1900 sorry ini tambah ya, berarti 2000 tambah minus pindah jadi 100, jadi 2100X sama dengan 21, berarti X sama dengan 21 dibagi 2100 ya, sama dengan 0,01, berarti molar dari HCl itu adalah
0,01 molar. Nah, karena ditanya pH, nah HCl ini kan waktu belum bercampur adalah asam kuat ya. Nah, kalau asam kuat rumusnya apa? Kalau H plus M kali valensi, berarti 10 minus 2 sama dengan molar dikali valensi asam 1, berarti molarnya adalah oh bukan pH ya, yang ditanya pH, sorry. Berarti ini 10 minus 2 sama dengan 1 kali 10 minus 2 sama dengan valensi 1, berarti H plus sama dengan 10 minus 2, berarti pH nya sama dengan 2, jawabannya B. Nah, sekian soal dari buffer. Kalian bisa lanjutkan ke soal-soal yang lain dan mirip, itu bisa dicari. Semoga ulangannya sukses ya. Nah, kalau kalian ada yang kurang paham, kalian bisa tanya saya lewat DM atau lewat WA, boleh tanya. Saya tutup, semangat belajarnya, sukses ya ulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya.